Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan jawaban dari soal UAS mata kuliah algoritma dan struktur data. Nah, sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andini Maulidia dengan NIM 09 2024 09 0191. Perkenalkan nama saya Andira Septiani dengan NIM 09 2024 090435. Oke. Langsung saja kita ke pembahasan soal nomor satu. Jadi, di sini kami diminta untuk membuat flowchart dan program dari luas bangun geometri. Jadi, tiga luas bangun geometri. Di sini kami memakai luas bujur sangkar, segitiga, dan lingkaran. Pertama-tama saya akan menjelaskan flowchartnya terlebih dahulu, dimulai dengan start untuk memulai program, kemudian program akan menampilkan pilihan jenis bangun geometri, ada bujur sangkar, segitiga, dan lingkaran. Kemudian ada input pilihan, pengguna memasukkan pilihannya. Di situ ada angka 1 untuk bujur sangkar, angka 2 untuk segitiga, dan angka 3 untuk lingkaran. Nah, kemudian jika pengguna memasukkan angka 1, maka program akan meminta sisi dan menghitung luasnya dengan rumus sisi kali sisi. Jika pengguna memasukkan angka 2, maka program akan meminta alas dan tingginya, kemudian menghitung luasnya dengan rumus alas kali tinggi bagi 2. Nah, kemudian jika pengguna memasukkan angka 3, maka program akan meminta jari-jari dan menghitung luasnya dengan rumus 3,14 kali jari-jari kali jari-jari. Nah, kemudian program akan menampilkan hasil dari luasnya. Nah, kemudian program akan menanyakan ulang apakah program mau dihitung kembali atau tidak. Jika iya, maka program akan mengulanginya dari awal dari tampilan menu. Jika tidak, maka program akan selesai dan menampilkan pesan penutup. Nah, kemudian ada penjelasan programnya. Sesuai analisis kita, program ini digunakan untuk menghitung luas dari 3 jenis bangun geometri. Bujur sangkar, luasnya dihitung dari panjang sisi, segitiga luasnya dihitung dari alas dan tinggi, lingkaran luasnya dihitung dari jari-jari dengan konstanta pi sama dengan 3,14. Jadi pengguna dapat memilih salah satu bangun geometri untuk dihitung luasnya dan mengulangi proses jika diperlukan. Nah, struktur programnya itu yang pertama ada library dan namespace yang berisi include IOStream yang digunakan untuk input-output. Kemudian ada using namespace std digunakan untuk mempermudah penggunaan fungsi seperti cin dan cout tanpa menuliskan std. Nah, kemudian ada deklarasi variabel. Itu int pilihan, menyimpan input pengguna untuk memilih jenis bangun geometri. Kemudian ada char ulang, menyimpan input pengguna untuk menentukan apakah program diulangi Y atau N. Nah, selanjutnya ada variabel tambahan. Variabel sisi, alas, tinggi, dan jari-jari digunakan untuk menyimpan parameter yang dibutuhkan untuk menghitung luas. Kemudian, variabel luas digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan luas. Kemudian, variabel pi adalah konstanta dengan nilai 3,14 yang digunakan dalam perhitungan luas lingkaran. Nah, selanjutnya ada struktur perulangan do while. Program akan terus berjalan hingga pengguna memilih untuk berhenti dengan mengetikkan N. Nah, di dalam perulangan, program menampilkan menu pilihan, memproses input, menghitung luas, dan menampilkan hasil. Nah, selanjutnya ada pilihan menu. Nah, di pilihan menu ini, pengguna diberikan 3 opsi untuk menghitung luas bangun geometri. Nah, jika pengguna memasukkan pilihan di luar 1, 2, atau 3, program menampilkan pesan kesalahan. Jadi, bangun yang pertama itu bujur sangkar. Program meminta panjang sisi lalu menghitung luasnya dengan rumus sisi kali sisi. Nah, bangun kedua itu ada segitiga. Program meminta input panjang alas dan tinggi lalu menghitung luasnya dengan rumus panjang kali alas bagi 2. Bangun yang ketiga itu lingkaran. Program meminta input panjang jari-jari lalu menghitung luasnya dengan rumus 3,14 kali jari-jari kali jari-jari.
Nah, yang keenam ada mengulangi program dan mengakhiri program. Nah, setelah menampilkan hasil perhitungan, program bertanya kepada pengguna. Jika pengguna mengetikkan Y, program akan kembali ke awal, yaitu menu pilihan. Jika pengguna mengetikkan N atau karakter lainnya, program akan berhenti dan menampilkan pesan program selesai. Terima kasih. Oke, lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2, tuliskan 4 contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari dan tuliskan juga langkah-langkah di dalam algoritmanya dalam bentuk deskripsi dan flowchart. Di sini terdapat 4 contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada algoritma membuat teh, yang kedua algoritma menyalakan lampu, yang ketiga algoritma mencuci pakaian, dan yang terakhir algoritma memasak nasi. Yang pertama itu algoritma membuat teh. Flowchart-nya itu mulai itu langkah awal. Yang kedua, lalu siapkan alat dan bahan seperti teh, gula, segelas sendok, dan air panas. Lalu masukkan teh ke dalam gelas. Terus tuangkan air panas ke dalam gelas. Tunggu 2-3 hingga teh larut. Lanjut tambahkan gula sesuai selera. Selanjutnya aduk hingga gula larut dan selesai atau siap disajikan. Next. Yang kedua, algoritma menyalakan lampu. Pertama, mulai pastikan Anda berada di dekat saklar, terus periksa kondisi ruangan gelap atau terang. Lanjut, jika ruangan gelap, tekan saklar ke posisi on. Jika ruangan terang, biarkan saklar dalam posisi off lalu selesai. Yang ketiga ada algoritma mencuci pakaian. Yang pertama, mulai pisahkan pakaian berdasarkan warna atau jenisnya, lalu masukkan pakaian ke dalam mesin cuci, tambahkan deterjen dan pelembut, lalu pilih mode pencucian sesuai jenis pakaian, tekan tombol start, lalu tunggu selesai, keluarkan pakaian dan jemur, lalu selesai, proses selesai. Yang terakhir ada algoritma memasak nasi. Langkah awal mulai ambil beras sesuai kebutuhan, cuci beras hingga bersih, masukkan beras ke dalam rice cooker, lalu tambahkan air dengan takaran yang sesuai, lalu tutup rice cooker dan tekan tombol cook, lalu tunggu hingga tombol berubah menjadi warm dan nasi siap disajikan, lalu selesai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan yang nomor 3 nih. Oke, dan nomor 3, kami itu diminta untuk menyelesaikan suatu masalah atau problem solving. Nah, masalahnya itu terdapat 2 buah gelas A dan gelas B yang berisi larutan berwarna, gelas A berisi larutan merah, dan gelas B berisi larutan biru. Volume air di dalam kedua gelas sama banyaknya. Bagaimana cara mempertukarkan isi kedua gelas tersebut sedemikian sehingga nantinya gelas A akan berisi larutan berwarna biru dan gelas B berisi larutan berwarna merah. Nah, di situ ada contoh gambarnya yang kami ambil dari slidedoc.com dan algoritma penyelesaiannya. Yang pertama itu kita harus menyiapkan gelas tambahan, yaitu gelas C yang kosong untuk digunakan sebagai tempat sementara. Nah, selanjutnya tuangkan isi gelas A yang berisi larutan merah ke gelas C. Selanjutnya tuangkan isi gelas B yang berisi larutan biru ke gelas A. Dan tuangkan isi gelas C yang berisi larutan merah ke gelas B. Nah, kemudian selesai. Jadi hasil akhirnya gelas A kini berisi larutan biru dan gelas B berisi larutan berwarna merah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan program nomor 4. Nah, jadi soalnya itu, buatlah program dalam CodeBlocks, program segitiga bintang dalam C++ untuk mencetak segitiga bintang sebanyak n baris. Tiap baris ke-1 berisi 1 buah bintang. Nilai n dibaca dari papan ketik. Contohnya masukkan n sama dengan 5.
Nah, di sini kami sudah membuat programnya yang sudah dianalisa. Jadi program ini digunakan untuk membuat segitiga bintang dengan tinggi yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, pola segitiga ditampilkan dalam bentuk output ke layar. Ya, dan strukturnya yang pertama itu ada include IOStream yang digunakan untuk input atau output, kemudian using namespace std yang digunakan untuk mempermudah penggunaan fungsi seperti cin dan cout tanpa menuliskan std. Nah, kemudian ada deklarasi variabel integer n, i, dan j. Variabel n ini digunakan untuk menyimpan tinggi segitiga yang akan dimasukkan oleh pengguna. Nah, variabel i dan j digunakan sebagai variabel untuk perulangan atau loop. Selanjutnya ada input tinggi segitiga. Program meminta input dari pengguna untuk menentukan tinggi segitiga n. Nah, variabel n menyimpan tinggi segitiga sesuai dengan jumlah baris yang akan ditampilkan. Selanjutnya ada perulangan atau looping untuk membuat pola segitiga. Perulangan pertama menentukan jumlah baris n yang akan dicetak. Variabel i mewakili nomor baris dimulai dengan 1 hingga n. Kemudian ada perulangan kedua. Pada setiap baris ke-1, jumlah bintang yang akan dicetak akan sesuai dengan nomor baris tersebut. Jadi misalnya pada baris pertama akan dicetak 1 bintang, pada baris kedua akan dicetak 2 bintang, dan seterusnya hingga baris ke n yang akan mencetak n bintang. Setelah pencetak bintang, program akan menambahkan baris baru dengan cout endl. Nah, terus jadi alur programnya itu, yang pertama program meminta pengguna memasukkan tinggi segitiga. Kemudian pada perulangan pertama berjalan dari 1 hingga n. Pada setiap iterasi, perulangan kedua berjalan dari 1 hingga 3, mencetak 3 bintang di baris ke-1. Nah, setelah bintang pada setiap baris selesai dicetak, program mencetak baris baru dengan endl. Kemudian proses berulang hingga semua baris tercetak. Nah, selanjutnya nomor 5 akan dijelaskan oleh Dira. Oke, selanjutnya nomor 5. Buatlah program dengan C++ dan tampilkan hasil runningnya pada kode blocks yang meminta user untuk memasukkan 2 integer. Jadi di sini kami telah membuat program 2 integer di mana program menerima input nomor telepon dari pengguna, menghitung penjumlahan semua angka di antara nilai minimal dan maksimal, yaitu nilai yang berada di antara keduanya tanpa menyertakan nilai minimal dan maksimal. Untuk struktur programnya di sini ada include IOStream yang digunakan untuk operasi input dan output, lalu ada include string digunakan agar dapat menggunakan tipe data string untuk menyimpan nomor telepon. Lanjut using name std digunakan untuk mempermudah pengguna nama fungsi seperti sin, cout, dan tanpa menuliskan std titik-titik. Terus ada deklarasi variabel. Di sini yang pertama menggunakan variabel phone number. Variabel bertipe string digunakan untuk menyimpan nomor telepon. Yang kedua ada variabel minval dan maxval. Variabel bertipe integer digunakan untuk nilai minimal dan maksimal yang diinput oleh pengguna. Dan terakhir ada variabel sum, variabel yang digunakan untuk menyimpan hasil penjumlahan bilangan bulat di antara minval dan maxval. Selanjutnya ada input nomor telepon. Program meminta input nomor telepon pengguna yang disimpan dari variabel phone number. Selanjutnya meminta nilai minimal dan maksimal. Program meminta pengguna memasukkan 2 input angka, yaitu nilai minimal atau minval dan nilai maksimal atau maxval. Terus selanjutnya validasi nilai minimal dan maksimal. Program akan memeriksa apakah nilai minimal lebih kecil dari nilai maksimal. Jika tidak, program akan menampilkan pesan kesalahan dan keluar menggunakan return 1. Selanjutnya,
proses penjumlahan. Proses penjumlahan menggunakan loop for untuk penjumlahan nilai antara min-val dan max-val, tetapi tidak termasuk kedua angka tersebut. Penjumlahan dilakukan pada setiap iterasi dengan menambahkan nilai i ke variabel sum. Terakhir menampilkan hasil, program akan mencetak penjumlahan bilangan nilai di antara min-val dan max-val dan menampilkan nama dan nomor telepon mahasiswa sebagai program. Coba ke outputnya Dedin, tolong. Output. Kursornya di Itu kursornya diinin ke output. Jadi pertama kita memasukkan nomor telepon kita, misalnya 0812 90 87 6543. Lalu klik enter. Habis itu kita memasukkan nilai minimal 1 karena nilai terendah kan 1. Lanjut memasukkan nilai maksimal 12 dan nanti program akan menghitung total penjumlahan di antara 1 dan 12, yaitu hasilnya 65. Terus di bawahnya lagi ada program by Andini Maulidiah dan Andira Septiani. Lanjut nomor 6. Jadi nomor 6 itu kami diminta untuk menjelaskan teori dari masing-masing dari 4 istilah sorting. Di sini ada bubble sort, insertion sort, radix sort, dan counting sort. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian sorting terlebih dahulu. Sorting merupakan teknik untuk menghimpun kembali himpunan objek dengan aturan tertentu. Nah, yang pertama itu ada bubble sort. Bubble sort adalah algoritma pengurutan yang membandingkan dua elemen yang berdekatan dan menukar posisinya jika elemen yang pertama lebih besar daripada elemen yang kedua. Nah, proses ini diulang hingga seluruh elemen berada dalam urutan yang benar. Disebut bubble karena elemen dengan nilai tertinggi akan menggelembung ke posisi terakhir pada setiap iteration. Algoritma ini sederhana, tetapi lambat untuk dataset yang besar. Kami mengambil teori ini dari Workatext Problem Solving Tutorial. Di sini ada gambarnya. Jadi di gambar ini yang pertama kita mengurutkan angka 10 dan angka 5. Karena angka 5 lebih kecil dari angka 10, maka posisi itu ditukar. Jadi angka 5 ditaruh sebelum angka 10. Nah, kemudian di baris kedua ini kita mengurutkan angka 10 dan angka 15. Karena angka 10 dan angka 15 sudah sesuai, angka 10 sudah lebih kecil dari angka 15, maka posisi ini sudah benar. Selanjutnya di baris ketiga, program mengurutkan angka 15 dan angka 0. Nah, karena angka 0 lebih kecil dari angka 15, maka angka 0 dipindah ke depan angka 15. Nah, kemudian di bawahnya, angka 15 diurutkan dengan angka 12. Nah, karena angka 12 lebih kecil dari angka 15, maka angka 12 dipindahkan ke depan angka 15. Nah, jadi yang paling bawah itu angkanya sudah terurut semua ya. Nah, selanjutnya insertion sort. Jadi teorinya itu insertion sort adalah algoritma pengurutan yang bekerja seperti kita menyusun kartu dalam permainan kartu. Tiap elemen dipilih satu persatu dan dimasukkan ke posisi yang sesuai dalam bagian data yang sudah terurut. Proses ini terus diulang sampai seluruh elemen terurut. Nah, algoritma ini efektif untuk dataset kecil atau hampir terurut. Nah, kita bisa lihat gambarnya. Di sini ya, kotak berwarna biru itu elemen yang sudah terurut, kotak berwarna putih elemen yang belum terurut, dan kotak berwarna orange itu elemen yang belum terurut tapi akan diurutkan. Jadi di sini tuh diurutkan satu persatu. Dimulai dengan start, itu hanya ada satu elemen yang sudah terurut. Di iteration 1 sudah ada 2 elemen yang terurut. Di iteration 2 ada 3 elemen yang terurut. Dan di iteration 3 ada 4 elemen yang terurut. Nah, kami mengambil gambar ini dari sumber thecleverprogrammer.com. Selanjutnya,
Penjelasan Reddick-Short. Reddick-Short adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan mengelompokkan elemen berdasarkan digitnya, misalnya satuan, puluhan, dan ratusan, dan mengurutkannya dari digit yang paling kecil ke digit paling besar. Algoritma ini menggunakan teknik pengelompokan yang disebut bucket. Algoritma ini cepat untuk dataset besar dengan panjang digit terbatas. Materi ini kami ambil dari yuminli2.medium.com. Di sini ada contoh gambarnya. Nah, jadi di gambar ini elemen diurutkan dari yang terkecil ke terbesar sesuai dengan satuannya. Di sini ada satuan 0, 1, 2, 3, 4, dan 8. Jadi gambar ini kami ambil sumbernya dari Geeks4Geeks. Selanjutnya, penjelasan dari counting short. Counting short adalah algoritma pengurutan non-komparatif yang bekerja dengan menghitung jumlah kemunculan setiap elemen dalam array. Kemudian menggunakan informasi ini untuk menentukan posisi elemen dalam array yang sudah terurut. Algoritma ini cepat jika nilai elemen memiliki rentang kecil. Nah, teori ini kami ambil dari yuminli2.medium.com. Di sini ada contoh gambarnya, kami ambil dari simplylearn.com. Nah, jadi ini tuh elemennya diurutkan sesuai dengan menghitung jumlah kemunculan setiap elemen dalam array. Di sini angka 1 muncul 1 kali, angka 3 muncul 3 kali, angka 4 muncul 1 kali, angka 5 muncul 1 kali, angka 6 muncul 1 kali, dan angka 8 muncul 2 kali. Nah, selanjutnya nomor 7 akan dijelaskan oleh Dira. Oke, selanjutnya nomor 7. Nomor 7 yaitu algoritma searching atau pencarian merupakan suatu keterampilan penting bagi programmer di mana searching untuk pencarian data atau nilai dengan menggunakan teknik tertentu. Perusahaan-perusahaan besar seperti Google dan Yahoo, algoritma pencarian merupakan suatu yang sangat penting. Contohnya, hanya beberapa detik mesin pencarian atau search engine dapat menemukan jutaan informasi dari kata kunci yang dimasukkan. Cobalah program algoritma di bawah ini. Sini kami telah mencoba program yang Miss Anin buat. Di sini setelah kami coba, kami menemukan beberapa kesalahan program. Yang pertama ada array tidak terurut, sehingga binary search atau sparse search tidak dapat digunakan secara benar. Yang kedua adalah pencarian case sensitif. Misalnya kita mencari menggunakan kata kunci log menggunakan huruf besar, tetapi di array-nya itu, di data array-nya itu menggunakan huruf kecil, maka nanti hasilnya akan -1. Coba di slide sebelumnya, Dedin. Nah, seperti ini. Jadi, di data array-nya itu, L-nya itu kecil, tapi waktu kita masukkan data pencarian pakai L besar, dia akan menampilkan -1, padahal log itu terdapat pada array. Coba next lagi, Din. Jadi solusinya adalah mengubah semua string dalam array dan input pencarian menjadi huruf kecil dengan transform. Yang ketiga, output kurang jelas. Program hanya mencetak angka -1 jika data tidak ditemukan tanpa menjelaskan arti kepada pengguna. Solusinya, tambahkan pesan yang menjelaskan apakah data ditemukan atau tidak. Terus yang next, yang ketiga, cobalah ganti data yang ada pada program dengan data nama buah kesukaanmu. Di sini kami telah membuat program menggunakan data buah kesukaan kami. Di sini ada source code-nya. Nah, program ini melakukan pencarian elemen dalam array terurut secara leksikografis menggunakan sparse search. Sparse search adalah modifikasi dari binary search yang dirancang untuk menangani array dengan elemen kosong di antaranya. Penjelasan kodenya, di sini ada include IOStream digunakan untuk input atau output, terus ada include algorithm digunakan untuk fungsi-fungsi algoritma seperti transform yang mengubah string menjadi lowercase, terus ada include string digunakan untuk bekerja dengan tipe data string di C++, dan using name std digunakan untuk mempermudah penggunaan nama fungsi seperti sin, cout tanpa menuliskan std. Yang kedua itu ada fungsi sparse search
yang digunakan untuk mencari elemen key dalam array yang terurut dan mengandung elemen kosong. Terus yang ketiga itu ada fungsi main yang buah di sebelah sini. Nah, itu ada R yang berisi elemen string atau nama buah yang sudah terurut. Yang kedua ada N, itu menghitung jumlah elemen dalam array. Terus itu ada menerima input. Program meminta pengguna untuk memasukkan nama buah yang ingin dicari. Terus ada lagi fungsi sparse search digunakan untuk mencari F dalam array R, dan yang terakhir hasil pencarian hasil pencariannya ditampilkan. Jika ditemukan maka indeks akan dicetak. Jika tidak ditemukan maka akan muncul pesan data tidak ditemukan. Nah, ini misalnya kita memasukkan data pencarian itu apel. Apel itu di indeks di data arraynya itu ada pada ada pada data ketiga. Tapi kan array itu dimulai dari 0. Jadi alpukat itu 0, anggur itu 1, apel itu 2. Jadi data ditemukan pada indeks kedua. Oke, next. Oke, selanjutnya studi kasus nomor 8. Coba buatlah atau temukan suatu program untuk membuat list musik menggunakan Q untuk playlistnya dengan menggunakan bahasa C++. Di sini, coba masukkan 5 lagu kesukaanmu dalam playlist dan namai playlist dengan namamu dan nama playlist favoritmu. Oke, di sini kami telah membuat programnya. Bentar. Program ini adalah aplikasi manajemen playlist sederhana berbasis terminal. Pengguna dapat membuat playlist dengan nama tertentu, menambahkan lagu ke playlist, menghapus lagu tertentu dari playlist, dan menampilkan playlist yang sedang aktif. Di sini ada pustaka yang digunakan, yaitu include IOStream, include queue, include string. Terus ada fungsi display queue. Fungsi ini berfungsi untuk menampilkan seluruh lagu dalam playlist. Playlist diberikan sebagai parameter dalam bentuk queue. Playlist diproses satu persatu dengan fungsi queueFront untuk mengambil lagu pertama dan queuePop untuk menghapus setelah diproses. Terus fungsi yang kedua ada remove song. Fungsi ini digunakan untuk menghapus lagu tertentu dari playlist. Playlist asli dipindahkan ke temp queue kecuali lagu yang ingin dihapus. Jika lagu ditemukan, variabel font diubah menjadi true. Yang keempat itu ada fungsi main. Yang pertama itu input nama playlist. Pengguna memasukkan nama playlist. Terus ada input lagu. Pengguna memasukkan 5 lagu favorit yang disimpan dalam queue. Terus nanti terdapat menu pilihan mau tambah lagu, hapus atau keluar. Terus nanti pengulangan menu. Program mengulangi menu hingga pengguna memilih keluar. Terus yang terakhir ada looping menu. Menggunakan perulangan while untuk menjalankan menu hingga pengguna memilih untuk keluar. Ke outputnya, coba tolong. Oke, di sini ada contoh outputnya. Jadi kita bisa masukin nama playlist, misalnya sini Andira Septiani dan nama playlistnya. Terus kita langsung memasukkan 5 lagu favorit. Nanti akan ditampilkan. Habis itu kita bisa menambah lagu, misalnya kita tambah lagu, terus nanti setelah ditambah lagu ada juga tampilannya. Habis itu ditanya lagi ingin tambah lagi, hapus atau keluar. Terus kita pilih hapus dan kita hapus lagunya. Habis itu nanti habis dihapus kelihatan nih tampilan nama lagu yang sudah dihapus. Terus ada lagi pilihan mau tambah lagi, hapus atau keluar, dan kita memilih keluar dan aplikasi selesai dijalankan. Program selesai. Dah. Dan ini contoh studi kasusnya punyanya Andin. Sama membuat, menambahkan lagu, melihat tampilan lagu,
Terus mau tambah atau enggak, habis itu sesuai pilihan aja dah. Sebelum kami menutup presentasi, kami akan menjelaskan kesimpulan terlebih dahulu ya. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan yaitu dari praktikum ini menunjukkan bahwa algoritma dan struktur data berperan penting dalam menyelesaikan berbagai masalah secara efisien, baik dalam pengolahan data seperti sorting dan searching maupun penerapan algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, flowchart mempermudah visualisasi logika program, sementara analisa kesalahan meningkatkan keandalan program. Praktikum ini juga menekankan relevansi algoritma dalam menyusun langkah sistematis serta pentingnya pemahaman konsep dasar untuk mengembangkan solusi yang optimal dan terstruktur. Jadi, semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan algoritma dan struktur data, serta bermanfaat bagi pembelajaran kita semua. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.